Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani, dan sebagai umatnya Rasulullah sudah selayaknya dan sepantasnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur. Hari ini kita datang di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan datang ke majelis ilmu didatangi oleh ahlul bait, cucunya Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat, ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlepas kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita yang menjadi umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan mendapat pertolongan Rasulullah di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami mengucapkan mohon maaf bapak dan ibu-ibu yang hari ini mengganggu aktivitasnya karena semalam habis nonton bola juara 3. Jadi kayaknya masih pada ngantuk ya. Mudah-mudahan sih tidak mengurangi taklim kita hari ini, dengan tujuan niatnya lillah karena Allah, dan diawali kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk guru-guru kita, para alim ulama, saudara kita, kakek nenek kita, dan muslimat yang telah wafat. Mudah-mudahan dengan berkah surat Al-Fatihah, dengan tawasul salawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan mendapat rahmat ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, disinari kuburnya, mendapat taman surga bersama Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali tabi'in para sahabat salih. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita dengarkanlah ceramah agama yang disampaikan Habib Ahmad Mustafa bin Syihab. Kebetulan beliau murid langsung Habib Umar Hafiz Hadromaut Yaman. Mondoknya kurang lebih 17 tahun di Hadromaut Yaman. Mudah-mudahan dengan kita dengarkan lantunan ceramah atau nasihat agama, mudah-mudahan buat diri kita menjadi hal penting untuk keluarga, anak, istri, dan keluarga besar kita semua. Mohon maaf Habib kalau jamaahnya sedikit, biasa ada ibu, mudah-mudahan nanti ada berikutnya. Tafadhol Habib Ahmad Mustafa bin Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul
hadir itu dosa diampunkan, itu pasti. Tapi kita mengharapkan lebih dari itu, bukan hanya mengampunkan dosa, tapi juga diangkat derajat kita, tapi juga diberikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itulah ya. Dan juga setiap perkumpulan yang seperti ini kita niatkan semoga insyaallah kita bersama berkumpul kembali saling tatap muka juga dalam majelis yang seperti ini, namun di surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sekolah dulu kan biasanya tamat sekolah, tamat kuliah ada reunian. Yang sebenarnya kita harapkan dari majelis ini, semoga majelis ini kita ada reunian. Kita reunian, tapi bukan reunian jadi pada masyarakat. Reunian juga insyaallah di surga sama-sama. Ketika kita di surga mengenang perkumpulan ini. Dalam suatu hadis nanti di surga ada beberapa hamba Allah yang mereka akan kembali kumpul bersama, mereka mengenang perkumpulan mereka di dunia dahulu. Semoga perkumpulan ini kita kenang kembali nanti insyaallah di surga. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan itulah hasil dari suatu perkumpulan, suatu perkenalan. Kata beberapa guru kita di sana, kalau perkumpulan yang tidak menghasilkan perkumpulan di surga, maka tidak usah berkumpul kita, hanya buang-buang waktu. Kalau perkenalan yang tidak menghasilkan saling tolong menolong di surga saat dan di akhir sana, maka tidak ada manfaatnya, tidak usah kenalan. Jadi kalau kita tidak kenal nama ya, tapi kenal muka, pernah lihat muka, itu suatu janji dari kita satu sama lain saling berjanji untuk apa? Untuk menolong nanti di hari kiamat. Kalau seandainya aku yang selamat melewati nimbang sirat mustaqim, maka wajib atasku untuk menolong kalian. Dan juga bila mana ada dari antara antum yang selamat dari nimbang sirat mustaqim, maka wajib atasnya untuk menolong yang hadir di sini, yang pernah dilihat mukanya di dunia di majelis ini. Nah itulah manfaat daripada kenalan. Jadi kalau kita banyak teman, niatnya gitu terus mestinya. Bukan cuma banyak teman niatnya ada kepentingan dunia atau biar nomor kontaknya banyak, kenalan, ambil nomor WA biasanya kan. Jangan sebatas perihal dunia yang kita pandang, mari kita pandang juga perihal akhirat sana. Semoga Allah terjadikan perkumpulan ini, perkenalan ini sesuatu yang membuahkan hasil saling tolong menolong dan berkumpul pada surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-Badr al-Mutala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbihi wa ala. Alhamdulillah, senantiasa puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga Allah taala kumpulkan kita di majelis mulia ini di waktu yang mulia. Tatkala orang-orang menghabiskan masa weekendnya, ada sebagian dengan jalan-jalan bersama family, ada sebagian jalan-jalan sama teman, ada sebagian tidur di rumah, puas-puasin tidur, gitu kan. Paling enak ya tidur di rumah. Ada yang kayak gitu, macam. Namun di situ Allah Taala pilih kita, ya. Allah Taala pilih kita untuk bersama duduk di sini untuk mendengarkan warisan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang mulia, sangat-sangat mulia, sangat-sangat mahal. Ada seorang hamba yang Allah Taala kirimkan undangan-undangan yang seperti ini. Ada yang Allah nggak kirimkan undangan sama sekali. Yang nggak dikirim undangan, ya nggak mungkin bisa hadir. Ada yang dikirim undangan. Mereka yang dikirim undangan itu nggak semuanya Allah Taala gerakkan hatinya. Nggak semuanya Allah Ta'ala gerakkan hatinya untuk menghadiri, memenuhi undangan itu. Nah, dan mereka pun yang Allah Ta'ala berikan gerakan hati, getaran hati, lintasan hati untuk menghadiri undangan itu. Nggak semuanya Allah Ta'ala mudahkan untuk hadir. Ada orang yang sudah niat, sudah tekad, sudah pengen hadir deh, bahkan sudah mulai melangkah 1-2 langkah, namun ada aja hambatan. Ditelepon sama keluarga, atau mobilnya mogok, nyasar, nggak nyampe ke majelis yang mulia seperti ini. Nah,
Jadi mereka yang dapat undangan dari Allah, kemudian Allah Ta'ala kirimkan lintasan hati, terlintas di hatinya untuk sampai, dan Allah Ta'ala mudahkan dia untuk sampai, dijauhkan dari segala halangan, maka duduklah dia majelis yang mulia ini, maka sungguh besar karunia Allah kepada hamba itu. Alhamdulillah ala hadihin ni'mah. Banyak-banyak kita bersyukur, banyak-banyak kita bersyukur bisa menghadiri majelis taklim, banyak-banyak kita bersyukur bisa sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang kita pandang suatu amal ibadah itu sepele, padahal kagak. Itu sesuatu yang agung. Banyak kali Allah Ta'ala menyembunyikan keriduannya yang besar di amal ibadah yang kita pandang kecil. Makanya dia bilang, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan perbuatan baik itu, walaupun simpel, walaupun hanya sekedar senyum di di depan wajah temanmu, walaupun hanya sekedar berkata-kata lembut, walaupun hanya sekedar sedekah dengan sedikit dari hartamu, sholat, puasa, jangan kau remehkan itu. Kenapa? Karena banyak sekali daripada keridhaan Allah yang Allah sembunyikan di amal-amal yang kau pandang kecil itu. Dan juga sama, jangan kau pandang remeh maksiat, walaupun itu kecil. Maksiat apapun, bukan cuma maksiat yang dosanya besar kita pandang danger, bahaya, kagak. Kadang-kadang maksiat yang kita anggap itu remeh, tahu-tahu di balik itu ada kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ya kawan. La ilaha illallah. Karena nanti di akhirat nanti, ketika amal kita ditimbang, pas amal kita ditimbang kan, di akhirat kan ada namanya mizan ya, ada timbangan amal. Anda perhatikan dalam cerita perihal tentang barzakh, Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan dalam At-Tadhkirah, dan juga Imam Suyuti menceritakan dalam Syarh As-Sudur, bagaimana perihal mizan, timbangan amal itu bagaimana. Timbangan amal, dua timbangan, satu buat amal baik, satu buat amal buruk. Luasnya luar biasa ya Pak, luas banget. Dikatakan kalau seandainya langit dan bumi, bukan cuma Jakarta, bukan, langit dan bumi-buminya semua 7 lapis diletakkan di timbangan itu persis kayak gundu, kayak kelereng yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Berapa persen hampir daripada tempat padang pasir itu nggak berarti sama sekali. Begitu pula langit dan bumi kalau diletakkan di timbangan, jadi gede luar biasa, misal timbangan itu. Ya, dari dalam cerita pas kita lihat timbangan nanti kita akan bingung, ini timbangan gimana bisa penuh dengan amal ibadah kita, amal ibadah apa itu yang bisa memenuhi timbangan kayak gitu. Makanya juga, tapi ada beberapa amal jadi yang mungkin kita anggap amal itu remeh, tapi kan enggak. Kalau seandainya terus menunaikan ibadah itu pahalanya bisa memenuhi timbangan itu. Di antaranya contohnya ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah dari hatinya, kemudian secara tidak sengaja dia benar-benar mengucapkan kalimat alhamdulillah dari lubuk hati terdalam, syukur. Itu pahalanya apa? Dalam hadis dikatakan alhamdulillahi tamlaul mizan. Pahalanya alhamdulillah yang satu, yang tulus dari hati, itu pahalanya apa? Memenuhi timbangan mizan. Itu tadi ya. Makanya pahala jangan kita anggap remeh ya, amal-amal ibadah apapun. Di akhirat nanti ketika amal kita ditimbang tuh, ada seorang hamba dalam ceritanya yang amal ibadahnya ditimbang, juga manusia ditimbang sama. Nah, gimana? Kalau ketika sama, langsung masyiah. Tapi makanya pas itu sama, kita nyari ada nggak kebaikan yang sekecil apapun yang bisa menjadikan timbangan kebaikan lebih berat. Makanya bisa jadi amal baikmu yang kau pandang remeh itu bisa menjadi sababnya beratnya amal ibadahnya daripada amal buruknya. Salam Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam.
dan semua amal ibadah kita itu kan ya tak mungkin kita laksanakan kecuali dengan taufik yang dari Allah Ta'ala. Tadi kita umpamakan bagaikan undangan. Al-Imam Abdul Al-Haddad menceritakan perumpamaan yang sangat indah dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau umpamakan bagaikan petani yang mau tanam padi kah, mau nanam apa gitu. Dia butuh dua. Pertama dia butuh perairan. Kalau orang dulu kan dari hujan, dari hujan. Dan kalau seandainya dia cuma ngandalin hujan, ya nggak bisa. Dia juga harus berusaha. Ada usaha dari diri harus nih ngapain? Membajak lahan itu, menanamin bibit-bibit, menjauhkan lahan itu dari hama, dari tikus, dari ular, dari burung bibit. Itu harus, itu usahanya dia harus berusaha. Ketika hujan turun dan dia sudah berusaha, baru bakal dia akan panen. Kalau masalah menjauhkan tanaman dari hama itu usahanya kan ya, betul usahanya. Nanam bibit juga usahanya. Membajak lahan itu usahanya juga. Tapi kalau hujan gimana? Usahanya pakai pawang? Gak bisa. Kalau hujan murni dengan nunggu dari Allah Ta'ala. Untung-untungan kalau bahasa kasarnya. Untung-untungan. Nah itulah setiap amal kita butuh dua. Butuh hujan. Yang dimaksud dengan hujan adalah taufik dari Allah Ta'ala, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Seorang hamba tidak akan bisa mendapatkannya itu murni hadiah dari Allah Ta'ala. Seorang hamba nggak bisa mancing hujan, dia mencari. Dia bisa, dia cuma nunggu, ya semoga turun hujan. Ketika hujan turun, manfaatkan. Kalau seandainya kau hanya mengandalkan hujan yang turun, tapi tidak tanam, itu bakal panen apa? Panen rumput tadi. Rumput yang dipanen akhirnya. Yang semestinya dia bisa panen nasi, padi, panen macam-macam buah-buahan yang luar biasa. Tapi karena kau tidak berusaha, kau hanya mengandalkan hujan tadi yang dipanen akhirnya hanya rumput. Bahagia biasa. Begitu pula ada orang yang hanya mengandalkan hidayah, ngandelin hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi dia nggak ada usaha. Dengan kita sering dengar orang, kenapa kayak gini? Belum dapat hidayah katanya. Itu ngandelin hidayah. Kayak gitu. Orang kalau ngandelin hujan, tapi nggak ngandelin usaha, yang dapat cuma rumput. Tapi juga ada kebaliknya. Dia nanam, sudah buat antivirusnya, dibuatin boneka-bonekaan tuh yang ngejauhin dari burung-burung. Ularnya dibuat racun ular. Sudah mati semua. Tapi kan ada hujan. Apa yang terjadi? Ya kering, tandus, akan mati semua benih. Begitu juga orang ketika dia berusaha, tapi Allah memang nggak kasih hidayah, Allah nggak kasih taufik kepadanya, akan sia-sia usahanya itu. Wah, gak ada ikhlas. Jadi setiap ibadah butuh dua sisi. Pertama, sisi pertolongan dari Allah, murni dari Allah Ta'ala, yang mana si hamba tidak bisa sama sekali untuk menghasilkannya. Yang kedua, sisi dari si hamba itu, usahanya, upayanya. Nah, si hamba akan dipertanyakan tentang kedua ini. Dia akan dihisab akan nomor dua ini. Yang pertama dia nggak akan dihisab. Kenapa dia nggak dapat hidayah? Ya gimana? Cari dapat hidayah, dia menunggu. Tapi dia akan dipertanyakan kedua. Ketika kau dapat hidayah, ketika kau terlintas di hatimu ini, ketika kau mengetahui hukum ini, hukum itu, bagaimana daya upayamu? Nah, dia akan dihisab atas kedua ini. Dia akan disalahkan kalau seandainya dia nggak tanam padi, atau sudah nanam padi tapi dia nggak pasang boneka-bonekaan untuk ngusir burung bibit gitu. Dia bakal disalahin tuh, tapi dia nggak bakal disalahin kalau seandainya hujan nggak turun. Begitulah itu seorang hamba. Bahagia dari ikhwan. Makanya ya kalau yang pertama tadi masalah hidayah taufik gimana caranya kita dapetin? Cuma satu caranya. Nanti masalah hujan gimana? Ya cuma satu. Kita cuma bisa ngapain? Cuma bisa berdoa biar turun hujan. Nah itu usaha kita. Lo hujan nggak bisa, tapi kita cuma bisa berdoa. Atau bukan hujan, ada sungai samping sawah kita. Berdoa semoga sungai jangan sampai kering. Daya upaya manusia hanya bisa, kalau masalah pertama hanya bisa doa untuk bisa dapat hidayah, bisa dapat taufik. Bahagia.
Al-Imam Abdullah Al-Haddad berkata, nah makanya kalau ente lagi doa jangan lupa bukan cuma minta perihal kesejahteraan dunia akhirat, minta juga nih yang asasnya namanya taufiq, hidayah. Was'arrafaka taufiq wal afwa wal ridha wa kaunan ma'a ahli huda wal haqaiqi. Dia bilang dapat. Was'arrafaka, kalau ente berdoa jangan jangan sampai luput doa dari taufiq, pertolongan dari Allah. Al-afwa, pengampunan darinya. Ar-ridha, keridhaan darinya. Yang keempat, dan kebersamaan dengan para kaum sholihin. Nah ini kunci juga nih. Gimana kalau bisa pengen kita dapat taufik, hidayah, dan dapat pengampunan dan dapat keridhaan, deketin mereka orang-orang yang sudah mendapat taufik. Semoga nular berbahasanya. Wah kata Ikhwan. Semoga Allah Ta'ala kasih kita taufik insyaallah. Taufik dan pengampunannya dan keridhaannya, dan semoga Allah mendekatkan kita kepada orang-orang yang soleh, orang yang baik. Ikhwan, di sini kita hadir dan kita niatkan bersama untuk saling tolong menolong nanti di hari kiamat. Dan juga kita niatkan juga semoga pahala majelis ini Allah Ta'ala sampaikan kepada orang tua kita, Allah Ta'ala sampaikan kepada guru-guru kita. Lo kok bisa gitu? Lo itu kenapa? Kan sering kita mendengar hadis itu, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salah. Kalau anak Adam wafat, putuslah amalnya, tidak bisa nambah lagi kecuali 3. Bisa nambah walaupun dia sudah wafat. Yang pertama sedekah jariyah, coba dia bersedekah, contohnya itu sedekah selagi digunakan itu dapat pahalanya walaupun dia yang lain. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau dia punya ilmu, pernah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Selagi orang lain itu mengamalkan ilmunya yang kau ajari, kau dapat pahala walaupun kau tidak yang lain. Yang ketiga ini waladin sholihin yad'u, atau dia punya anak yang soleh yang mendoakannya, walaupun inti sudah wafat, anakmu mendoakanmu, engkau akan dapat pahala. Coba kita lihat kalimat waladin sholih, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi dulu ada orang anak muda nanya sama gurunya, Ustaz, Ani ini orang soleh bukan? Dia nanya gitu. Ani pengen mau jadi orang soleh. Ani sekarang statusnya orang soleh bukan? Ustaznya ini mau jawab apa? Ya gimana? Ya nggak tahu sih gimana dia orang soleh nggak. Allah alam, cuma Allah yang tahu. Tapi ada alamatnya. Gampang sih. Seorang itu menjadi soleh bila mana dia mendoakan orang tuanya. Nih soleh berarti. Kan awaladin soleh, anak yang soleh. Siapa anak yang soleh itu? Yang mendoakan orang tuanya. Itu simpel banget. Ente soleh enggak? Itu gantung. Ente doain orang tua enggak? Doain setiap sholat. Insya Allah ente orang soleh. Bukan pernah doain, enggak pernah siapin mereka pun jauh dari solehan banget. Walaupun masya Allah ibadahnya banyak, tapi putus hubungan sama orang tua itu enggak soleh. Walaupun setiap tahun haji, contohnya. Kunci kesolehan adalah hubunganmu dengan orang tua. Jadi kita bisa berbakti, kita bisa berbakti kepada orang tua kita dengan amal ibadah kita. Majelis ini bahagia kita niatkan semoga orang tua kita dapat juga pahalanya. Bahkan sebagai ulama, mereka tuh kalau kita ingin sholat, ngedoain ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Juga kita doain Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu setiap sholat bagus, doa itu keren. Dan itu ini syarat. Doa itu bila mana engkau berdoa setelah sholat dijamin rezekimu lancar. Ini jaminannya nggak pernah meleset. Orang kalau mendoain orang tuanya setiap kali sholat dijamin rezekinya lancar. Oke, kalau kita punya rezeki mampet, coba rujuk introspeksi diri dulu. Ini aku mungkin hari ini nggak mendoain orang tua. Iman itu kuncinya ya, kunci kelancaran rezeki dunia ada di tangan orang tua. Makanya sebagian sholihin mereka bukan cuma berdoa, bahkan mereka, ya Allah sampaikanlah pahala ibadahku ini juga kepada orang tuaku. Setiap ibadah mereka, istighfar, sholat, puasa. Kalau mereka haji, ya Allah sampaikanlah juga pahala hajiku ini kepada orang tuaku ya Allah. Terus dia berbakti. Walaupun memang ikhwan, ketika orang tua kita masih hidup, itu akses besar engkau bisa masuk surga. Dalam hadis Nabi katakan, celaka bagi mereka orang yang
tidak bisa memanfaatkan orang tuanya sebagai jalannya untuk menuju ke surga. Begitu. Orang tua hidup kemudian kau tidak masuk surga, itu aneh. Aneh. Orang tua hidup semestinya kau berbakti dengan mereka, dan karena baktimu kepada mereka kau bisa masuk surga. Itu aset besarmu. Wahakat. Dulu ada seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini seorang tabi'in yang luar biasa, alim alama. Beliau itu punya ibu, panjang umurnya. Suatu hari ibunya itu wafat ibunya. Ketika ibunya wafat, ini beliau sudah menjadi ulama yang kenal di Madinah dan juga di Irak. Ketika ibunya wafat, itu beliau nangis luar biasa kayak bocah. Nangis sampai-sampai murid-muridnya bingung. Gak ya imam, sampai segininya itu nangis. Ibu mau meninggal, kayak engkau nggak terima banget sama ridho Allah, sama ketentuan Allah Taala. Mana yang ada Tuhan sama qadar? Ya nanti ajarin kita untuk tenang ketika dapat musibah. Tapi inti nangis seperti ini, serem banget nangisnya. Dijawab oleh beliau, anak muda, aku ini bukan nangis karena ibuku meninggal, bukan. Kan itu yang menangis, bukan aku tidak menerima ketentuan Allah Taala. Aku ridho. Bukannya tidak aku tangis. Lalu kenapa nangis? Nangis betul nangis. Yang aku tangisi adalah apa? Kata beliau, yang aku tangisi adalah di rumahku tadinya senantiasa terbuka pintu surga, tapi dengan wafatnya ibuku ini, itu pintu surga hilang dari rumahku. Itu yang aku tangisi, pintu surga yang hilang dari rumah. Ini yang aku tangisi. Dan memang ikhwan dikatakan orang tuamu adalah pintu surga. Makanya dikatakan kalau kita balik ke rumah, lihat pandanglah wajah orang tuamu itu. Ikhwan ini, orang mati-matian haji, mati-matian pengen lihat Ka'bah, pahalanya luar biasa. Melihat Ka'bah itu pahala ya Pak. Jangan lupa, ente lihat wajah ibumu itu pahalanya persis seperti ente lihat Ka'bah. Ibumu adalah Ka'bah. Lihat wajah orang tua dengan penuh kehormatan, dengan penuh kasih sayang. Itu pahalanya persis kayak ente dapat melihat Ka'bah. Wahakat. Jangan ngaku berbakti pada orang tua kalau belum cium tangan dan cium kaki mereka. Cium kaki mereka ya. Luar biasa. Ada kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada anak muda. Dia itu 6 tahun. Dia 6 tahun ya. Dia haji jalan kaki. Dalam kita orang Yaman. Kalau dari Yaman ke Mekah, itu kalau sekarang pesawat 2 jam. Waktu dari mana? Dari sini ke Surabaya ya, lebih lah mungkin. Anda bayangin, ini anak muda jalan kaki, haji jalan kaki. Dia bukan cuma jalan kaki, dia menggendong ibunya, berbakti sama ibunya, menggendong ibunya, menghajikan ibunya. Bukan sekali, 6 kali, 6 tahun betul-betul menghajikan ibunya dengan dia gendong. Dan dia bilang, aku nggak rela ibuku menginjak tanah, menginjak bumi. Digendong terus. Dia yang mandiin ibunya, yang bersihin ibunya. Wah, diservis ibunya luar biasa. 6 tahun haji. Akhirnya beliau ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Ini ceritanya ada di kitab Birrul Walidain dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika ketemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, wahai Abdullah, engkau lihat amalku ini 6 tahun betul-betul. Aku menghajikan ibuku, aku gendong dia, aku servis dia. Dia senang denganku. Ya tuh, bagaimana pandangan? Apakah aku telah menunaikan hak wajibku sebagai seorang anak untuk ibu? Sudah kelar gitu, hak-haknya aku sudah sampaikan. Aku sudah bayar jasanya. Langsung sang sahabat itu berkata, anak muda, jangan cuma 6 ya, bukan cuma 6 tahun. Kalau seandainya engkau tiap tahun dari kecilnya sampai wafatmu engkau begini tiap tahun haji jalan kaki sama ibu, itu engkau belum bisa membayar jasa satu urat yang terputus ketika ibu melahirkannya. Amal yang luar biasa ini. Bukan nggak bisa bayar jasa itu, enggak itu jauh banget. Membayar jasanya melahirkanmu juga jauhan. Pas seorang ibu melahirkan anaknya, itu ribuan urat yang terputus. Satu urat yang terputus itu
sakitnya luar biasa. Itu engkau belum bisa bayar dengan haji setiap tahun, bukan cuma 6 tahun, setiap tahun engkau hajikan ibumu demi bisa membayar sakitnya. Satu urat yang terputus engkau belum bisa bayar itu. Satu urat belum bisa. Ribuan urat yang terputus. Itu cuma ngelahirin, belum lagi hamil, belum lagi mendidik, belum lagi ini itu. Jauh wahai anak muda. Sadar tuh anak, walaupun apa yang kau berikan kepada orang tuamu tak akan bisa membayar jasa mereka. Soal Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim. Nah begitu ya. Ini sangat luar biasa orang tua itu. Makanya manfaatkan mereka yang masih hidup. Jangan kau sia-siakan. Jangan kau sia-siakan mereka yang masih hidup ya. Yang sudah wafat, wah bisa dong kita berbakti. Saya bilang bisa, engkau bisa berbakti pada mereka dengan kayak tadi awal dan salihun yad'u, doain orang tua setiap habis sholat, ziarahin makamnya. Ada anak yang sudah lama nggak ziarah ke makam ibunya, ke makam abahnya. Ikhwani, mereka yang di alam barzakh itu, mereka merindui kita. Dan dalam beberapa hadis, bila mana engkau berziarah, maka berdekatlah dengan mereka selayaknya engkau dekat dengan mereka ketika mereka hidup. Kalau itu sama mereka lagi sakit, dekatnya gimana itu? Jauh-jauhan atau dekat? Nah begitu, anggap mereka hidup dan dekati mereka. Persis, kirimkan apa namanya? Setiap ibadah kita hadiahkan juga ke mereka, sampaikan. Dan jangan takut, ini bukan sistem kopi tapi bukan ente ngilang ibadah ente dikasih ke orang tua, kagak, dikopi, disalin. Ibadahmu tetap ada, pahalamu tetap kau dapatkan, dan juga pahala yang sama diberikan kepada orang tua. Wah, kita mendengar ada seorang tabi'in yang tenar, namanya siapa? Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani itu tabi'in, bukan sahabat ya. Uwais al-Qarani nggak pernah lihat Nabi SAW. Dia pengen, padahal dia pengen ketemu Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Ibunya sakit. Akhirnya khidmat sama ibunya. Khidmat terus sampai baginda Rasulullah wafat dan dia belum bertemu dengan baginda Rasulullah. Dan ibunya wafat akhirnya baru dia bisa ziarah ke Madinah. Dalam cerita Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan perihal Uwais al-Qarani ini dari Yaman. Padahal ini Uwais belum pernah ketemu Nabi, tapi Nabi telah menceritakannya. Alamatnya begini. Seorang hamba yang berbakti kepada orang tuanya. Dan Nabi SAW beri pesan, kasih pesan kepada ke Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Ali, hai Umar, carilah ini orang. Kalau engkau ketemu dengan orang itu, bayangin itu. Ini Sayyidina Ali ya. Sayyidina Umar ini sahabat di Madinah. Nabi bilang apa? Kalian Ali dan Umar, kalau ketemu sama Uwais, minta doa darinya. Minta doa, minta istighfar darinya. Yaghfirillah lakum, Allah pasti akan mengampuni kalian bila mana dia mendoakan kalian. Jadi sahabat disuruh minta doa sama tabi'in. Bingung saya Umar pun, hebat banget ini Uwais al-Qarani. Dicari-cari. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah Amirul Mukminin, setiap tahun beliau kalau di padang Arafah beliau lihat dan beliau cari mana orang Yaman. Dan di kalangan orang Yaman mana orang dari kabilah Garan. Setiap tahun. Dan nggak nemu di akhir tahun sebelum beliau wafat. Ya tahun terakhir kalau kita nggak nemu Uwais gimana nih? Kita belum sampai pesan Nabi SAW. Nabi SAW kirim salam pada Uwais al-Qarani, kirim salam kepadanya. Nabi SAW titipkan salam itu kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Di akhir tahun sebelum Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar akhirnya melihat sama Sayyidina Ali berdua, kita lihat lagi, kita cari Uwais. Supaya semua ahli haji kalian duduk semua, kecuali orang Yaman. Orang Yaman kalian ini duduk semua, kecuali yang dari Garan. Yang dari Garan, ada beberapa orang yang sendiri. Adakah di antara kalian yang namanya Uwais? Tengok-tengok atau mulai. Agak ada siapa Uwais? Pasti ada. Enggak ada ya orang ini yang dari Garan cuma kita ini. Ada orang penyelutuk. Iya ada satu. Ada satu orang yang kita upah untuk jagain otak kita. Ada orang satu, kalau bahasa kasarnya ada orang gembel yang kita upah, yang buat jagain otak kita. Mana dia? No di sana, langsung Sayyidina Umar masih nadi ke sana. Apa yang terjadi? Benar tahu-tahunya ikhwan. Ada orang yang lagi jagain otak, dia lagi jaga sambil sholat. Baju cuma nyapin. Pas Sayyidina Umar Sayyidina Ali lihat, wah ini persis sifatnya, persis yang diceritakan Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan sifatnya Uwais al-Qarani, wajahnya bagaimana. Bahkan Nabi bilang kayak gini, kau akan melihat tubuhnya itu di bawah ketiaknya ada bekas belangko, ada bekas borok.
Kenapa? Dulu ini pernah sakit borok dan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia memohon, ya Allah sisakan sedikit dari penyakit ini sehingga aku senantiasa ingat bahwasanya aku pernah sakit seluruh tubuhku, namun tinggal ini senantiasa aku bersyukur kepadamu ya Allah. Dan benar Allah Ta'ala sisakan sedikit di bawah ketiaknya. Itu pas saya Umar lihat nih orang salah, terus dilihat di bawah tangan, bener ada luka di situ. Nah langsung engkau Uwais bin Amir Al-Qarani. Terkejut dia, kok tahu? Iya aku Uwais Al-Qarani. Engkau yang tadinya mau ketemu Rasulullah, tapi gara-gara ibu masih hidup kau tak bisa ketemu Rasulullah. Jadi berbakti kepada ibumu. Betul, aku lah itu orangnya. Siapa gerangan? Engkau. Ini siapa? Saya nggak mau bilang aku Amir Mu'minin. Yang bilang saya Ali. Ini adalah Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Masya Allah. Saya mau bilang ini adalah mantu Rasulullah Ali bin Abi. Langsung saya Uwais Al-Qarani memeluk mereka dan nangis. Sahabat Rasulullah. Habis itu apa yang terjadi wahai Uwais? Sesungguhnya Rasulullah kirim salam kepadamu. Lebih kecil lagi, lebih nangis lagi. Rasulullah menyebutku. Iya Rasulullah menyebutmu dan Rasulullah kirim salam kepadamu dan Rasulullah menceritakan kami tentangmu. Ajib. Dan juga Rasulullah memesan kami untuk minta doa kepadamu. Bingung Uwais Al-Qarani. Ini buat apa kok bisa kayak gitu? Ini dari Rasulullah. Dijawab alaikum wa ala nabiyina alaihi wasallam. Dan kemudian dia berdoa, Allahumma ighfir li Ali wa Umar. Ya Allah ampunkanlah dosa Ali dan dosa Umar. Didoain sama Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dan ketika itu yang lebih unik lagi nih di akhir cerita itu, Sayyidina Uwais Al-Qarani bilang kayak gini, hei Ali, hei Umar, walaupun kalian ini sahabat Rasulullah, walaupun kalian dekat dengan Rasulullah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui dari hakikat Rasulullah, hanya melainkan bayangan saja. Ini bukan kebalik, bukannya sahabat yang mengetahui, kagak kebalik, ini tabi ini ngomong ke sahabat. Kalian tak kenal Rasulullah, hanya melainkan bayangannya saja yang kalian ketahui dari Nabi SAW. Apa yang terjadi? Itu Sayyidina Umar menepi dan duduk dan nangis. Sayyidina Umar, dia bilang betul, guys. Walaupun kami duduk sama Rasulullah lama, tapi kami tidak mengetahui hakikatnya Rasulullah. Hakikatnya Nabi Muhammad SAW hanya melainkan bayangan yang kami lihat. Kalau hakikatnya hanya Allah yang tahu. Akhirnya Sayyidina Umar ngeluarin dari kantongnya ada satu kantong uang. Dilihat nih orang kesian, orang subur, orang miskin, dikasih sama Sayyidina Umar. Ini buat mau Uwais. Kata Sayyidina Uwais bilang nih cukup Sayyidina Umar, cukup. Sungguh wahai Umar, aku mempunyai baju ini, satu dia punya baju, dan juga punya baju satu lagi. Kalau kotor baju itu, aku punya baju dua. Habis itu dia ngeluarin dari kantongnya ada 2 dirham dan aku punya 2 dirham. Ini aku masih bingung gimana kalau seandainya Allah Ta'ala nanti hisab aku di hari kiamat untuk menjawab 2 ini gimana? Anda masih bingung. Jangan nanti kasih lagi, cukup. 2 ini Anda masih bingung gimana cara menjawab hisabnya nanti di hari kiamat. Jangan kau bebankan aku lagi dengan pemberian itu. Cukup seperti itu. Saya Umar pas cek gitu ya sudah. Oh, ini luar biasa nih Uwais Al-Qarani. Anda bayangkan Uwais Al-Qarani mendapatkan tingkat martabat yang tinggi itu. Baginda menyebutnya. Baginda Allah kirim salam kepadanya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Uwais. Itu berkata apa? Emang Uwais Al-Qarani punya amal apaan? Satu amalnya cuma apa? Bakti sama ibu. Banyak orang bakti sama ibunya, tapi kok tak mendapatkan seperti Uwais Al-Qarani? Nah ini dia. Pas engkau berbakti kepada orang tua, jangan dilandasi hanya kemanusiawian. Sebagai manusia, sifat manusiawi tidak harus bakti sama orang tua. Kalau engkau bakti sama orang tua karena sifat itu, sedikit mana yang kau dapatkan? Rugi. Padahal kau bisa mendapatkan martabat yang tinggi dengan berbakti pada orang tua, maka jadikanlah alasannya adalah lillahi ta'ala. Aku berbakti sama orang tua karena Allah Ta'ala menyuruhku untuk ini. Aku berbakti sama orang tua karena Nabi Muhammad senang bila mana aku melakukan ini. Nah ini kayak gini ya Allah besar. Semoga Allah Ta'ala berkati majelis ini. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berbakti sama orang. Ada waktu kita Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bermujahadah. Senantiasa kita bisa menyenangkan orang tua kita. Semoga Allah kumpulkan kita semua yang di majelis ini dan orang tua kita semua yang berada juga berdoa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan atau ada yang perihal yang perlu didiskusikan, betul.
Terima kasih Habib Ahmad Mutabang Syah yang telah memberikan nasihat agama kepada kita tentang orang tua, tentang anak. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita dan anak keturunan kita. Sebelum diakhiri doa, apabila ada yang ditanyakan, silakan buat Jamal, Pak Haji Budi, dan bapak-bapak yang lainnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Karena memang begini pengajian ala kadarnya aja, sederhana mama. Mudah-mudahan menjadi hal bermakna buat kita semua. Buat Jamal ingin bertanya? Pak Haji Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa kita setelah tarawih hanya tujuannya tadi hanya untuk kita bareng-bareng ke surganya Allah ya. Tentu kita ada keberatannya ketika taufik dan hidayah, dan itu momentum itu harus seperti dengan orang tua. Namun ketika kita memaksa hal itu, selalu mereka jawabannya pasti yang endingnya bisa dibawa dan bisa ditenteng. Seperti kita tahlilan di Surajo datang duluan gitu, atau bagi bansos ya. Bagi bansos jam 10 baru dibagi, jam 5 pagi udah jalan gitu kan. Seperti hal ini kan pengajian ini kita butuh ketika kita mengajak teman bagaimana kita dapat dunia dan akhirat, tapi selalu apa jawabannya itu tidak didapatkan hanya yang diharapkan, hanya harapan dunia gitu. Ketika nanti kita yang tadi kita menanam ladang yang masih mentah itu mentah ya, selalu jawabannya kan kita butuh modal, butuh tempat, butuh ini, itu sasarannya selalu dunia. Hanya kita mengembalikan, yuk kita kembali ketika kita lahir, perjuangan ibu sudah sampai sekarang kita bisa datang ngopi, ada bedang jahe. Ini kan semua proses yang tidak ada terprogram dari kita lahir atau dari kita sudah mulai berpikir ya. Terus bagaimana kita mengajak orang seperti itu ya, berpikiran bahwa kita mau langkah harus ada ini, ada itu, ada. Artinya pendukungnya harus ada gitu. Itu yang susah gitu. Bagaimana kita mengajak mereka murni bahwa langkah kita, nafas kita hanya punya usaha gitu ya. Jadi tidak berpikir harus ada sekian, tempatnya sekian. Sedangkan kita kan perjalanan ini tidak diprogram. Bahwa hari ini mau ngaji, mau ketemu dengan Pak Ustadz juga kita nggak ada program, di buku nggak ada, hanya yang berupaya. Bagaimana kita sampai ke level itu gitu. Mohon penjelasannya ataupun metodenya, cara-caranya. Demikian mohon jawab. Masya Allah, jazakumullah khair. Pak Haji Budi, dari mana Pak Haji? Dari Lampung. Lampung. Lampung ya. Purbalingga gitu Pak. Purbalingga Jawa Tengah. Jadi ada hubungan ke Lampungnya? Ada kali juga. Mirip-mirip kali ke Lampung. Masa? Saya orang Palembang Pak. Jadi sama ya. Dulu kan satu provinsi ya, lalu Palembangnya di Sumatera bagian selatan dulu. Haji, Masya Allah Pak Budi. Baik, bismillah. Bila mana saya memang betul apa paham yang Bapak tanyakan. Memang kita perlu perluasan dalam pemahaman. Banyak perihal yang kita anggap
sepilih atau ya kalau bahasanya kebetulan, kita pandang itu suatu kebetulan dari kita. Tapi kalau kita terbuka pola pandangnya dan lebih luas pola pandangnya, kita akan melihat keajaiban takdir Allah pada setiap peristiwa yang terjadi. Nah itulah pola pandang itu. Sebetulnya gini, satu perlu dilatih jawabannya, perlu dilatih untuk senantiasa memandang dengan pola seperti itu. Bukan hanya dilatih, juga perlu bimbingan, perlu dibimbing untuk melihat suatu takdir dengan pola pandang seperti itu. Contoh ya. Nanti keluar ada orang yang minta bantuan, sudah nanti kasih sedekah lillahi ta'ala. Itu kan sepilih, nggak ada planning sama sekali, kebetulan. Wah, ini kan cara pandang yang sangat basic ya. Kan lihat orang butuh, kebetulan ada uang lebih di kantong, aneh kasih, kelar. Tapi kalau kita telusuri itu luar biasa. Luar biasa rencana Allah untuk menyampaikan pahala ini kepadamu. Allah Ta'ala jadikan engkau keluar di jam itu. Allah Ta'ala jadikan si pengemis itu keluar di jam yang sama, berpapasan di jam yang sama. Bisa jadi engkau keluar duluan, nggak papasan sama si pengemis itu. Atau kebalikan, si pengemis lewat duluan, baru engkau keluar, nggak boleh ketemu. Jadi harus pas jamnya sehingga ketemu. Kemudian di kantongmu harus ada uang juga. Allah Ta'ala rencanakan itu. Gimana ceritanya? Ini ada fulus di kantong. Bisa jadi itu udah keluar, mau ngasih pegang kantong kosong, nggak jadi sedekah, batal. Tapi kan Allah Ta'ala titipkan di kantong itu ada fulusnya. Dari mana ceritanya? Nyolong ceritanya itu. Dari sosokan kita diajar Nabi, lebihnya di kantong. Dan emang ada dari mau beli apaan, tahu-tahu ada di kantong. Itu rencana Allah juga di kantong. Habis itu semua fasilitas sudah ada, tapi kalau Allah telah tidak tiupkan azam atau tekad di hatimu untuk memberi, nggak bakal ada pemberian. Walaupun si pengemis sudah lewat, kau keluar di waktu yang sama, di kantongmu ada uang, tapi kalau nggak ada tekad untuk memberi, nggak akan memberi. Bahkan Allah telah titipkan tekad itu kepadamu, jadi terselenggaralah akhirnya namanya pemberian kepada si fulan. Ini sangat basic ya, sangat kita pandang kayak ini. Tapi kalau kita telusuri takdirnya Allah Ta'ala, wow, ini luar biasa. Jadi Allah Ta'ala ini luar biasa. Kalau seandainya kita senantiasa terlatih ya melihat takdir dengan pola seperti ini, mau nggak mau pasti itu akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini luar biasa. Sayang sama kita. Sedemikian rupa digiring kita sampai begini, luar biasa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan hijabnya dariku sehingga aku bisa menyaksikan surga neraka, dan sehingga aku bisa memilih takdir-takdirku, maka sungguh tidak akan aku pilih melainkan apa yang telah Ia pilih untukku. Kenapa? Karena aku yakin Ia mencintaiku, Ia lebih sayang kepadaku daripada diriku sendiri. Semua takdirnya pasti ada hikmahnya, aku serahkan kepadanya. Kalau aku disuruh pilih, nggak mau pilih, takut salah pilihan. Akhirnya jangan dia bukan positif, negatif yang Anda pilih. Tapi kalau Allah memilih, pasti senantiasa Allah memilihnya untuk perihal yang positif. Walaupun seakan-akan itu sampurnya musibah, sampurnya malapetaka, sampurnya. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita memandang suatu takdir itu jelek, ada itu musibah kah, wafat kerabat kah, atau hilangnya harta, atau apa contohnya, gempa atau ini atau itu. Ini ada meja contohnya, ada meja. Nah, ada sudut kan? Kita lihat sudut ini saja. Kebetulan di sudut ini ada cacat sedikit. Karena engkau hanya melihat sudut ini, engkau langsung vonis, wah itu meja itu rusak itu. Karena itu cuma melihat ini. Itu juga rusak cuma dikit. Tapi kalau seandainya engkau melihat sudut yang lain, yang sempurna, yang cantik, yang elok, yang indah, ini akan melupakanmu akan cacat yang ada di sudut ini yang sedikit ini. Dan engkau akan menilai bahwasannya meja ini atau lekar ini lekar yang bagus. Walaupun ada cacatnya dikit, tapi kecacatan itu tertutupi dengan kesempurnaan atau keindahan yang lainnya. Begitu pula takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini ajib. Bila mana Allah telah berikan musibah,
Maka jangan lupa di balik musibah itu minimal ada 4 nikmat yang kau patut syukuri. Kalau misalnya kau melihat 4 nikmat itu, yang keluar bukan innalillahi, tapi yang keluar adalah alhamdulillah. Musibah ya. Allah Ta'ala ambil orang tua nomor 1, Allah Ta'ala ambil sebagian dari hartamu, hilang contohnya. Di balik itu ada nikmat. Apa nikmatnya? 1, untung musibah ini musibah dunia, yang memang dunia itu pasti akan berlalu. Mau nggak mau pasti kita akan meninggalkannya, atau dia akan meninggalkan kita. Untung ya musibah itu musibah dunia, bukan musibah akhirat, bukan musibah agama. Allah bisa menggantikan musibah itu dengan musibah akhirat. Bisa jadi nih, kan Allah Ta'ala kasih ambil sebagian harta. Allah bisa mengambil imanmu, Allah mengambil kepercayaanmu, jadi kafir akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Tapi kan yang Allah ambil adalah dunia yang memang pasti akan berakhir dunia itu. Jadi untuk yang diambil oleh Allah Ta'ala dunia, bukan akhirat. Ini nikmat yang kau patut syukuri. 1, pun dunia yang diambil oleh Allah Ta'ala itu pun cuma sebagian, enggak semua dunia yang kau punya, enggak semua hartamu yang Allah Ta'ala, enggak semua nikmat yang Allah Ta'ala ambil kaki 1, masih ada 1 lagi. Allah ambil sebagian harta, masih banyak harta yang lain. Jadi nikmat dunia yang ia berikan kepada, ia hanya ambil sedikit dari itu. Tapi ngomongnya kita luar biasa. Kita lupa nikmat dunia yang lain masih banyak yang Allah sisahkan. Bahkan patut kita syukuri. Banyak lagi nikmat yang masih Allah Ta'ala sisahkan kepada kita, padahal mampu Allah Ta'ala mengambilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idlam muharramur ridha bihi. Dan Allah Ta'ala memberikan itu keredoan, ketabahan atas musibah ini. Berapa banyak orang dapat musibah, stres, hilang uangnya, stres, gila, bangkrut, gila, kayak gitu. Tapi Allah Ta'ala ambil hartamu, Allah enggak buat kau stres, Allah titipkan sifat keredoan di hatimu, kau tabah menghadapi itu nikmat. Biasanya Allah Ta'ala cabut nikmat itu, akhirnya jadi apa? Jadi stres, jadi gila, jadi depresi. Tapi Allah Ta'ala jauhkan itu semua. Allah Ta'ala berikan ketabahan, kesabaran. Itu nikmat yang kau patut syukuri. Yang terakhir yang keempat adalah pahala yang kau akan dapatkan daripada musibah ini. Takdir pasti akan berlalu itu, Pak. Ente redho, ente enggak redho, takdir pasti akan berjalan. Jadi kau tak bisa untuk mengambil lawannya. Tapi bagaimana sikapmu menyikapi takdir ini? Bisa kau redho dan dapat pahala, bisa juga engkau enggak redho dan dapat dosa. Ini pilihannya, terserah. Takdir pasti akan berlalu. Bukan karena kau enggak redho akhirnya takdir kembali lagi. Enggak, takdir pasti akan berlalu. Ketidakredhoanmu atas takdir itu tidak akan merubahnya. Sebagaimana keredhoanmu atas takdir itu tidak akan merubahnya. Takdir pasti akan berlalu. Tinggal ente milih sikap. Mau redho dan senang, tenang, pahala, atau sumpah, depresi, ngomel, dosa. Itu sikapnya kau pilih. Takdir pasti akan berubah, tak akan berubah dengan kedua itu. Nah itulah ringkasnya ya Pak. Nah pola seperti ini perlu dilatih sebenarnya. Jadi modalnya bagaimana untuk bisa memandang seperti ini? Sering-sering dilatih, sering-sering dibimbing oleh oleh tausiah di majelis yang kita dengar. Oh begini cara memandang musibah. Nah inilah modal kita Pak Ikhwan. Ya, seperti kayak Pak Budi. Bilang tadi perlu modal, ya betul ya Pak, perlu modal semua itu kayak tadi kita juga butuh modal. Ya, inilah ikhwan, yang modal yang kita andalkan adalah semuanya. Jangan kita mengandalkan usaha kita, walaupun kita punya usaha, walaupun kita punya apa, andalkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah modal yang paling agung. Barang siapa yang mengandalkan fana, maka dia akan fana, akan hancur suatu saat. Tapi barang siapa yang menjadikan yang maha kekal andalannya, maka dia pula akan kekal. Jadi singkat jawabannya, bagaimana kita ini dilatih, perlu latihan untuk memandang dengan pola pandangan seperti ini, dengan sering kali kita mendengar kajian, dan juga dilatih untuk prakteknya. Kalau teori mah gampang, ini kita ngomong begini, wah kayak wah keren banget, tapi gampang banget. Ntar lu pas praktek baru ketahuan terbentuk dengan musibah lagi gimana. Dan juga dilatih juga ketika kita bersedekah, ingat
Bagaimana Allah Ta'ala membuat engkau menelusuri jalan ini sampai engkau jadi di situ. Dan jadikanlah semua perihalmu itu untuk akhirat. Dunia kita harus makmurkan, betul. Tapi ingat, kita memakmurkan dunia bukan demi dunianya, bukan, tapi demi akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Kembali, justru bekerja dan giat kalau bisa jadi orang kaya. Tapi bukan karena kekayaan dunia kita cari, enggak, karena kekayaan akhirat yang kita cari dengan perantara dunia ini. Nggak bisa juga orang mau ke akhirat toh, tapi dunia dia dia cerai sama dunia kalau bahasanya. Udah nggak kerja. Justru orang itu salah paham. Justru dia telah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Orang yang paham dan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan ingin mendapatkan keridhoannya di akhirat nanti, karena itu dia menekunnya amalnya di dunia. Nanti bayangkan ya, bayangkan ada dua orang yang contohnya, dua mahasiswa, dua-duanya giat belajar, rajin belajar. Yang satu belajar karena apa ya? Karena pengen jadi orang berhasil, pengen kaya. Titik. Yang satu belajar, dia belajar karena Allah Ta'ala menyukai dia, orang-orang hamba-hambanya yang giat. Ini jauh beda ya. Orang yang pertama tadi segiat-giatnya dia nggak dapat pahala. Tapi yang kedua tadi dia juga yang sama. Bisa jadi dia akan lebih kaya atau bagaimana, tapi dia dapat pahala dengan giatnya itu. Baginda bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah mencintai bila mana kalian menekuni amal kalian. Nah, ini kita cari nih. Jadi waktu kita datang on time di kantor, dapat level yang tinggi, dapat pegawai yang penghargaan ultimate, pegawai kalau bahasa ini pegawai yang jadi contoh teladan. Iya, menjadi pegawai yang teladan atau pelajar jadi juara kelas atau juara umum. Itu bagus, tapi jangan itu yang kau targetkan. Jadilah pelajar yang pegawai yang teladan. Jadilah juara umum. Karena apa? Karena Allah akan mencintaiku bila mana aku menekuni amal ini. Nah, ini yang benarnya. Kalau kita jadi juara umum, biar senang, biar tenang, giat belajar, biar jadi juara umum. Entar kau akan sesali itu bila mana kau dapatkannya. Pas istri benar-benar jadi juara umum, yang tiba-tiba kayak gini, oh cuma begini rasanya. Jadi ada sekian tahun belajar untuk mendapatkan ini, dan aku dapatkan sekarang. Oh, cuma begini rasanya. Sia-sia dong. Udah jadi crazy rich contohnya dengan kerjaanmu itu. Oh, begini rasanya. Kau akan menyesal sekian puluh tahun dari belajar, kuliah, kerja, soal banding, tulang banding, segala macam. Kau nikmati perihal itu. Oh, cuma segini. Kemudian nggak lama lagi kau akan meninggalkannya. Kau akan mati. Atau ini dunia akan meninggalkanmu dan akan menjadi orang lain. Sayang. Sekian puluh yang kau korbankan demi ini, demi sesaat yang kau nikmati, kemudian itu akan hilang. Sayang sekali. Ini pola pemikiran yang sangat rendah kalau begini. Orang mukmin pola pikirnya masa depan yang panjang. Apa itu akhirat nanti? Walaupun dia jadi orang kaya, walaupun dia jadi pelajar yang teladan, wa ila akhiru. Jadi, tapi yang diharapkan bukan cuma dunia. Dunia Allah Ta'ala akan datangkan kepadanya dan Allah Ta'ala akan memudahkan dunia itu dia dapatkan. Tapi yang diharapkan nanti di akhirat nanti bagaimana? Yang dicari adalah keridhaan Allah Ta'ala dengan amalnya itu. Nah, inilah. Walaupun kerjaannya sama, gerak-geriknya sama, tapi yang beda apa? Tujuan dan maksudnya berbeda. Soalnya Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Ya, mungkin sekianlah yang bisa saya tangkap dari pertanyaan itu. Ya, insyaallah. Fadhal. Terima kasih Habib Ahmad. Ada lagi? Kau Jamal mau jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau nanya tadi masalah berbakti pada kedua orang tua. Kalau untuk laki-laki udah jelas kalau dia beristri pasti berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Bagaimana terhadap istri? Istri kan berbakti kepada suami, dan manakala mereka dua-duanya sudah meninggal, suami sudah meninggal,
bagaimana istri berbakti kepada kedua orang tua dan kepada suami. Mana yang lebih utama? Itu aja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Amal. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Ustazah keren banget pertanyaannya. Ajib, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat luar biasa, ajib. Ya, kalau kita laki-laki mungkin tidak terlintas ya, pertanyaan kayak gini ya. Tapi kaum perempuan yang terlintas. Begini Bu. Nah, ini mungkin punya pandangan agak lain sedikit dari dalam kita menikah. Sering kali kita mendengarkan haknya seorang laki-laki itu, seorang istri patut untuk taat kepada suaminya, wajib ila akhir. Bahkan dalam beberapa pembahasan itu ketaatan istri kepada suami didahulukan daripada ketaatannya kepada orang tuanya. Itu ila akhir. Dan gini kan, sebenarnya suami yang soleh adalah suami yang menolong istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Juga sebaliknya, istri yang solehah, ia adalah istri yang menolong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Makanya di antara janji yang mulia antara suami istri ketika mereka nikah, itu biasanya diwasiatkan itu untuk kalau bisa malam pertama sambil ngobrol. Kan malam pertama tuh nggak akan terlupakan ya. Udah pernah nikah semua? Udah pasti. Tapi itu cuma bersama kita pasti nggak terlupakan malam pertama itu pasti. Dibilang di malam pertama itu engkau utarakan apa? Wahai fulana, bantulah aku untuk berbakti kepada orang tuaku, dan aku berjanji akan membantumu untuk engkau berbakti kepada orang tua. Dan sebenarnya suami itu bukan penghalang bagi istri untuk berbakti kepada orang tuanya. Juga sebaliknya, istri bukanlah penghalang kepada suami untuk berbakti kepada orang tua. Hanya saja fata morgana yang menghalanginya. Sebenarnya si istri, suami sebenarnya itu bukan penghalang. Kau bisa berbakti kepada orang tuamu walaupun dalam status kau beristri atau bersuami. Kadang-kadang kita beralasan satu dengan yang itu. Al-kulli hal. Ini poin pertama. Poin kedua, bila mana tadi suaminya sudah wafat dan orang tuanya sudah wafat, siapa yang didahulukan? Ini sebenarnya nggak ada level yang mana yang diprioritaskan, yang mana yang tidak. Enggak, semuanya sama ya. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu suatu kewajiban yang tidak bisa dibenturkan dengan kewajiban kita dengan berbakti kepada suami. Dibilang begini, yang namanya amal baik itu, bila mana itu amal baik, maka tidak mungkin dia akan mencegah dari amal baik. Amal baik tak akan mencegah dari amal baik. Bila mana ada amal baik yang mencegah dari amal baik, salah satunya pasti tidak baik. Pasti itu rumus ambil. Jadi mau begini, amal baik ini. Tapi kalau kita begini, yang mana nggak bisa benturan dong. Pasti ada salah satunya tidak baik. Atau bisa jadi maksudmu yang tidak baik, kadang-kadang kayak gitu. Al khair la yamna' minal khair, dalam bahasa Arabnya kebaikan tidak mencegah daripada kebaikan. Bila mana kebaikan yang menjauhkan dari kebaikan, maka pasti itu bukan baik. Engkau mengiranya baik atau tujuanmu yang tidak baik. Nah begitu ya. Keduanya adalah suatu kewajiban bakti kepada orang tua. Kalau ziarah dalam statusnya dalam kita ini, keduanya sudah wafat. Sebagaimana kita menziarahi suami kita, ya ziarahi juga orang tua kita di hari yang sama, di saat yang sama. Jangan cuma ziarahi suami tapi orang tua ditinggalkan, atau kebalikannya, ziarah kepada orang tua tapi suami ditinggalkan. Keduanya itu hak yang wajib yang harus kita tunaikan, dan keduanya adalah pintu menuju surga. Orang tua pintu menuju surga, suami juga pintu menuju surga. Istri, jangan lupa nih, bukan cuma kaum istri, kaum perempuan aja yang kita bilang kayak gini. Kaum laki-laki juga, istrimu juga tuh, istrimu adalah pintumu juga ke surga. Dua bisa jadi, istrimu, pintumu bisa ke surga, bisa ke neraka. Sama juga. Kaum perempuan, hei perempuan, suamimu itu pintumu, sama juga. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Ente yang ini. Itu pintu betul pintu. Tapi kemana?
engkau yang milik. Terus juga enggak. Betul itu pintu hak dari suami. Dan di sini kalau kita bahas dalam cerita-cerita banyak sekali cerita-cerita yang katanya mendahulukan haknya orang tua daripada hak dan mendahulukan haknya suami daripada hak orang tua kan. Ada cerita ada seorang istri orang tuanya sakit, si istri itu dipesan oleh suaminya jangan keluar. Si suaminya itu mau safar dan dia pesan sama istrinya, bu jangan keluar rumah bu ya sampai saya pulang. Dia bang suaminya safar, lama safarnya ini. Si istri sedang orang tuanya sakit, pengen menjenguk tapi ingat pesan suaminya jangan keluar. Gak keluar dia. Kenapa pada sakitnya? Dikirimin surat. Inti tengokin tuh orang tua sudah sekarang pengen sampai nangis dia sampai wafat akhirnya orang tua belum menyembuh, bahkan wafat nggak sempat melayat dikuburkan. Ini nangis si istri ini, anak perempuannya nangis sampai suaminya pulang. Dia bilang kepada suaminya nggak habis rasa, nyesel. Tapi apa yang terjadi dalam cerita itu diceritakan Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang tua itu berkat taat anak perempuannya kepada suaminya. Walaupun si istri orang pandang itu, wah ini istri yang durhaka kepada orang tuanya segala macam, tapi kagak, justru berkat ini Allah Ta'ala ampunkan dosa si orang tua itu. Kadang-kadang kita memandang, wah ini kedurhakaan darinya, tapi justru kebalikan. Justru inilah kebaktian yang luar biasa kepada orang tua. Ini contohnya. Bahkan juga ada lagi yang kebalikan, ketika suami mendahulukan cinta kepada istri, dia lupa cinta kepada orang tua. Itu ceritanya siapa itu? Ada seorang walaupun riwayatnya sangat longnya dia, seorang sahabat yang yang ngasih hadiah ke istrinya, tapi dia nggak ngasih hadiah ke orang tua. Orang tuanya sakit, tersinggung. Pas dia mau wafat nggak bisa, pas akan keluar nggak keluar ruhnya. Sampai Nabi SAW bilang, salahnya apa? Dia pasti punya salah sama ibunya. Ibunya mana masih ada? Benar bahwa ibunya tersinggung. Ibunya nggak mau maafin. Bu, anak ibu ini nggak bisa wafat. Kalau begitu cintanya, ibu harus memaafkannya. Kalau nggak bisa, kan bakar. Itu maksudnya benar sudah siapin kayu bakar segala macam, baru ibunya nggak tega dan maafkan. Ketika ibunya maafkan, baru bisa keluar dengan selamat. Ini riwayat yang sering kita dengar, tapi dalam ilmu hadis ini sangatlah banyak riwayatnya ya Pak. Tapi anak pun versi cerita banyak yang mendukung bakti kepada orang tua lebih dahulu daripada pasangan, atau sebaliknya bakti kepada pasangan lebih dahulu daripada orang tua. Tapi hakikatnya ikhwan, kedua itu kebaikan yang tidak terbenturkan, karena kebaikan tak akan mencegah daripada kebaikan. Jadi duanya harus disiarahi, duanya harus ditahlilin. Karena jadi kalau tahlilan, kalau doa habis sholat, doain dua-duanya kalau gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jamal, Pak Haji Budi. Terakhir sebelum kita tutup doa dan sholawat, Ane ingin tanya tentang Nabi Khidir terakhir. Jadi ada beberapa istilah Nabi Khidir, dan kita datang di majelis ilmu, ternyata di situ mohon maaf terselip ternyata misalnya ada Nabi Khidir. Entah orang kita nggak bisa lihat, memang dia hanya orang tertentu, entah dia pakainya cokam cantik duduk di majelis ilmu, tahu-tahu di situ ada Nabi Khidir. Bagaimana tuh misalnya seperti kejadian bisa mengetahui atau memang benar ada atau tidak? Memang masyarakat umum ada yang percaya dan ada yang tidak. Makasih ya Pak. Masya Allah. Pertanyaannya kayaknya isu-isu yang lagi viral sekarang ya. Ada satu ustadz yang di YouTube ngebahas tentang Nabi Khidir, kemuliaannya, alamannya, dibantah sama satu ustadz yang lain lagi. Kakak Ali itu di zaman Nabi gak ada kayak gitu. Ya, ada sempat berapa hari yang lalu ya, kasih aja lihat itu mencet itu yang di YouTube ya, persisian antara dua ustadz itu ya. Gimana begini ya Pak? Perihal Nabi Khidir alaihissalam, ada karangan kitab yang khusus Imam Suyuti mengarang kitab tentang Nabi Khidir alaihissalam. Apakah beliau masih hidup atau tidak? Itu ada khilaf memang. Ada yang bilang beliau masih hidup, ada yang bilang tidak, sudah wafat. Pun ada khilaf beliau itu nabi atau hanya orang soleh saja. Itu juga khilaf antara ulama. Oke. Kalau pembahasan ilmiahnya panjang lebar dengan argumen-argumennya, baik itu dalam hadis ataupun dalam beberapa tafsir dari Al-Quran, tafsir dalam Quran Al-Kahfi.
gitu kan, panjang bahasanya, tanda-tandanya bagaimana. Dan akan menjadi kitab, bukan satu dua kitab, banyak puluhan kitab yang dikatakan perihal Nabi Khidir alaihissalam. Menurut riwayat, tapi kalau kalangan ulama tasawuf mereka lebih condong Nabi Khidir masih ada dan beliau adalah Nabi. Walaupun tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu tidak terlantik Nabi. Bukan berarti tidak ada Nabi Isa alaihissalam masih hidup, wahakata. Tapi tidak ada perlantikan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang dahulu masih hidup ada seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Baik, Nabi Khidir alaihissalam atas pendapat mereka yang berpendapat itu adalah Nabi. Gimana? Kita katanya kan beliau tuh mustajab doa. Jadi orang banyak tuh yang nyariin Nabi Khidir alaihissalam. Biar apa? Ini mau nanya nih. Kalau seandainya ini ketemu Nabi Khidir, itu mau ngapain? Mau ngapain? Apa? Mau dapat karo? Iya tuh. Jadi kayak Nabi Khidir tuh kayak, wah Nabi Khidir nih, wah takut. Mau diapain? Mau minta doa, biar mustajab, minta berkahnya, bahagia. Cuma namanya. Jadi dulu ada beberapa ulama dulu di Hadramaut. Seorang waliullah Ta'ala, jadi sama anaknya. Abahnya bilang tuh, yang di sana tuh, Nabi Khidir. Lari tuh anak sorry. Ke pintu yang kedua. Tahu Nabi Khidir sudah pintu yang ketiga. Jadi, ternyata berapa? Sama apa yang banyak di sini? Itu ngapain tadi? Ada kabar itu Nabi Khidir, itu ngapain? Oh, nangkep. Mau diapain? Mau dikurung. Dia punya hajat, doain terus. Kagak. Enggak perlu seperti itu banget. Nabi Khidir jangan dicari. Justru kalau yang dicari nggak akan mau. Satu. Dan juga jangan begitu wah Nabi Khidir nih lah. Apa yang kau harapkan dari doa Nabi Khidir alaihissalam? Engkau bisa minta doa-doa itu dari ibumu. Doa ibu itu mustajab. Engkau minta langsung kepada Allah Ta'ala dalam qiyamul lailmu ketika kau bangun malam. Ini minta apa ya? Ya minta sama Allah Ta'ala langsung. Bahagia. Kalau minta keberkahan ya ini bagus, minta keberkahan dan minta. Kalau seandainya dapat bahagia. Makanya dia bilang Nabi Khidir jangan dicari. Orang yang nyari bakal kamu. Dan senantiasa kita baik sangka. Ini menjadikan kita modal untuk baik sangka. Jangan berusaha kepada orang gembel-gembel. Benar bisa jadi dia Nabi Khidir. Nah itu bagus tuh. Jadikanlah itu sebagai alasan untuk berbaik sangka. Anda pernah dengar ya di Jember ada seorang habaib besar namanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Biasanya ada beberapa yang lain. Habib Soleh Tanggul. Pernah dengar Habib Soleh Tanggul ini Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, seorang wali besar. Berasal dari Hadramaut, beliau hijrah ke Indonesia dan tinggal di Jember di Tanggul sana. Ada mau katanya sering ketemu sama Nabi. Akhirnya apa? Mic-nya mati. Itunya mati tuh. Speaker. Ada kalau panik kan. Oke. Nah, ini dalam ceritanya, ini cerita unik ya, Pak. Pindah. Nah, akhirnya kan Habib Soleh Tanggul ini Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid terkenal sering ketemu Nabi Khidir katanya akhir. Ada orang polos datang ke Habib Soleh, anak pengen ketemu Nabi Khidir. Tanya ke Habib Soleh, ini apa ini kalau ketemu sama dia? Kakak berkah minta doa dari dia. Gak ngapain dia nggak usah ketemu, gak pengen maksa-maksa gitu. Ya sudah begini Habib Soleh. Nanti besok jam 9 malam sama nanti berdiri di jembatan itu. Orang pertama yang lewat di jembatan itu kan Nabi Khidir alaihissalam. Nanti minta doa sama dia, minta berkah. Oh iya sudah, siap. Besok jam 9 malam tempah itu dia. Dimana di jembatan. Tahu yang lewat siapa? Yang lewat tukang bakso. Bakso. Makanya yang tukang bakso lewat. Itu dia nggak nyerahkan. Lewat tukang bakso itu. Ditungguin lama. Nggak ada yang lewat lagi. Sampai subuh ditungguin sama dia. Besok datang ke Habib Soleh kagak ada Nabi Khidir lewat. Ada semalam, nggak ada yang lewat. Dikiranya Nabi Khidir kayak gini pakainya, pakai jubah, pakai imamah, pakai wah keren.
Enggak ada yang lewat semalam. Ada tukang bakso. Nah itu dia Nabi Khidir, tukang bakso itu nyamar. Loh, aneh kira kan siapa aja lewat. Enggak harus pakai pakaian siapa aja lewat, itu kita doa dari dia. Orang tukang bakso. Ya Allah, kesel nih orang tadi. Ya, gitu anak minta doa dari dia. Walaupun siapa dia, walaupun tukang bakso. Gini deh, minta kesempatan lagi deh kalau bisa. Minta kesempatan lagi, apa yang ketemu, pengen lah ketemu. Udah nggak bisa lagi kata Habib Soleh, udah lewat satu kesempatan cuma satu. Di pasar apa orangnya? Akhirnya Habib Soleh bilang apa? Ya sudah, ada kasih kesempatan kedua. Sama, besok di waktu yang sama jam 9 malam. Ente berdiri di jembatan itu. Ingat ya, orang pertama lewat. Mau tukang bakso, mau tukang somai, mau apa, mau siapa, mau ulama, mau enggak orang. Ente kenal, ente nggak kenal, pokoknya itu nanti Khidir. Orang yang pertama lewat, siapa aja? Ayo minta doa, ya sudah. Saya bagi orang dari jam 8, siapa yang lewat jam 9? Ayo minta doa sama dia. Tahu nggak sedang lewat? Perempuan Cina, pakai rok seksi, pakai payung. Wah, ini nggak mungkin ini Nabi Khidir begini. Wah, begini. Perempuan pakai rok seksi Cina, pakai payung. Wah, ini mustahil ini. Kalau kan bagus sih mungkin, masih mungkin lah. Kalau begini mah mustahil banget. Kakak mungkin nggak ada ini. Lewat tuh, ditungguin sama dia. Nggak ada lewat lagi sampai subuh. Katanya Habib Soleh, Beb, nggak ada yang lewat, Beb, nggak ada tukang bakso. Ada bilang apa? Siapa yang lewat? Dia nggak ada yang lewat. Walau tukang somai gue apa? Ada lewat cewek, pakai baju seksi, Cina lagi, pakai payung lewat. Lah itu dia Nabi Khidir. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Dia bisa nyamar siapa aja. Tapi ini kan bukan aurat, jangan pandang itunya gitu. Jangan pandang auratnya. Kan siapa aja yang lewat, dia bisa nyamar Nabi Khidir alaihissalam. Ya Allah, nyesel tuh orang, sudah capek katanya. Nggak ada lagi tempat ketiga. Dipaksa-paksa sama orang. Sudah gimana ngomong ini semua selesai. Terakhir. Kawan yang nggak dapat ya sudah. Anda nggak bakal minta lagi sama Habib. Dia akan cerita, ya sudah. Anda kasih cerita tempat ketiga. Nih malam ini di waktu yang sama, jam 9 malam. Kita berada di tempat yang sama. Siapa aja? Mau Cina, mau orang Belanda, mau laki, mau perempuan, mau tukang somai, siapa yang lewat, inti jika itu minta doa. Itu Nabi Khidir. Oh siap. Siap dari jam 8 di standby. Siapa yang lewat, udah cekal sama dia. Apa yang terjadi? Jam 9 ditunggu siapa yang lewat. Yang lewat Habib Soleh Tanggurnya. Habib Soleh Tanggurnya yang lewat. Ngomong sama dia, Fulan, jangan lupa ya, orang pertama lewat ya, yang ketiga, iya siap Habib, siap. Habib Solehnya yang tadi dia minta doa pagi tadi itu. Siap Habib, Anda tungguin, itu sudah, tunggu deh, kita lewat lagi. Lewat tuh Habib Soleh, ditungguin sama dia, ambil subuh kan jalan. Mana orangnya ini Habib Soleh bilang katanya mau datang. Besoknya datang ke Habib Soleh. Habib, mana nggak ada orang? Dia yang lewat sekarang. Ya antum yang lewat. Antum bilang sama Anda suruh nunggu. Kagak ada yang lewat. Kagak, Anda nggak suruh malam, Anda di sini. Lah itu Nabi Khidir tuh yang menjadi Nabi berarti. Iya betul. Ya sudah berarti nggak ada harapan berarti. Lolos tiga-tiganya. Ya Allah gimana? Dia bilang, ya sudah ini juga ngapain sih nyari-nyari? Makanya nemu alhamdulillah, nggak nemu nggak apa-apa. Apakah orang yang bertemu lebih mulia dari orang yang nggak bertemu? Nggak juga jawabannya. Dan ketemu dengan beliau adalah bukanlah suatu target yang harus kita gapai, kan? Ketemu alhamdulillah, minta doa, minta berkat, nggak ketemu nggak apa-apa. Banyak ikhwan dari kalangan aulia solehin ya, ketika mereka berguru dengan gurunya bilang, ayo no di pintu ada Nabi Khidir, nggak bergerak deh. Kenapa? Anak kesini mau untuk ilmu sama engkau wahai guru. Ini ujian bagiku. Ada Nabi Khidir di depan pintu itu kan bodoh. Sono minta doa, minta berkat. Padahal ketemu itu guru. Diuji kesetiaanmu dengan gurumu dengan adanya Nabi Khidir itu. Nah, gitu kadang-kadang. Ya akan boleh kan. Semoga Allah taala. Pertemukan kita dengan Nabi Khidir kalau kapan insyaallah. Tapi jangan takut. Minta doa, minta berkah aja insyaallah. Ini jadi bahan utama kita untuk husnul sama siapapun. Kayaknya di Nabi Khidir. Selain orang kita kenal dan kita orang yang kita kenal, jangan sama sekali kita suruh. Nah, mungkin cukup itu ya saya.
kasih Habib Ahmad. Mohon maaf, pertanyaannya ada 3, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup doa dengan Habib Ahmad, kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, kita hadiahkan buat almarhum orang tua kita atau guru-guru kita, para wali Allah, para pahlawan bangsa Indonesia dan muslimin muslimat tetangga kita. Mudah-mudahan tawasul salawat kepada Rasulullah mendapat rahmat ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pertolongan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan sholawat suatu saat sampaikan salam kami kepada Rasulullah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama keluarga besar kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin, mohon maaf, Habib minta doanya. Al-Fatihah. Allah Ta'ala taqabbal da'wat wa ya'lam ijabah wa yabarak fi hadha majlis wa majalis wa hadha majlis ila arwah walidina wa masyayikhina wa man wahbun alaina wa khumsan sayyidina fi qadam wa na'im amri wa jami' salatna ala bi alihi wa usulina wa bara'i wa awliya hadhihi al-baldah bi hakim ala Allah wa salim ala Allah. Allah Ta'ala yataqabbal hajat wa ya'jil ijabat wa yaghfir zallat wa Allah Ta'ala yuqarrib qabl al-abniyat wa al-ghayat wa Allah Ta'ala yaghfir li syai'ana ومن لو حكون علينا والدنا وكل من لو حكون علينا خصوصا لهاجي سكري بن سرجيان وهاجي سفيجو بن هاجي مد جبري وهاجي سيسي مناني بنت هاجي يوسف وجميع والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم ومشايخكم أجمعين. رزقكم قبل رمضان من الجنة وأن الله تعالى يجمعنا وإياهم في ذلك رحمته ومستقر رحمته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Ahmad Mustafa bin Syihab. Mudah-mudahan Habib Ahmad beserta keluarganya diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, anak keturunan menjadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita mendoakan guru dan mudah-mudahan datang di majelis ilmu dikumpulkan di surga bersama Rasulullah dan orang-orang saleh dan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Kami mohon maaf apabila waktunya sampai sebelum zuhur atau sebelum zuhur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam keluarga kami. Setiap bulannya atau pengajian mingguannya, mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan Januari, insya Allah yang mengisi anaknya Kiai Haji Syaful Zan. Jadi rumahnya dekat sini, Kiai Pak Rodin Syaful Zani, insya Allah Januari yang mengisi beliau. Dan insya Allah nanti bulan Februarinya kita kembali lagi sebelum tawakuf dengan Buya Ridho, insya Allah bagus. Insya Allah. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.